Niki rungokno tenan iki. Niki ayat paling jadi kontroversi karena jadi biasanya jadi background cover. Biasanya dados tulisan-tulisan teng cover-cover dakwah. Nggih, dadi Kanjeng Nabi, sing dakwah ilallah niku diutus Allah. Nggih mukhatabé tiyang kafir nggih, denger nggih, mukhatabnya itu orang kafir. Muhammad kowe ngomongane wong kafir-kafir iku. Kita yang Islam atau kalian yang kafir itu potensinya dua, mungkin kita yang dapat hidayat atau kalian, atau kita yang sesat atau kalian. Terus misalnya itu potensi sama-sama sesat, sama-sama benar, toh nanti saya ya gak dimintai tanggung jawab atas apa yang kalian perbuat, kalian pun gak dimintai tanggung jawab atas apa yang saya perbuat. Ketiga, lalu apa kowe mikir wong sok ben finale keputusan dengan apa pangeran. Berarti ada tiga frasa, ada tiga qodiyah kalau dalam bahasa Arab. Bon, kalau maknani sing umumnya ulama. Nggih, sampean seneng sing umum atau sing khusus? Ndak jawab. Apa sing ngawur? Enggak pilihane loro, umum khusus ngawur. Milih ndi? Khusus. Berarti dia sombong. Lah jaluk dadi kelas apa? Tinggi khusus. Apa milih sing awam? Ya, awam kok wis dadi ora usah milih ya wis awam. Milih ngawur berarti ya bener wis biasa ngawur. Terus ngeten nggih, makanya saya itu enggak pati seneng ana wong kesopanan ya ora pati seneng. Tetap ana hal-hal tertentu yang kita itu enggak boleh sopan. Tapi ada hal tertentu yang kita harus sopan karena kebenaran itu harus kadang diungkapkan dengan kekerasan, dengan ketidaksopanan, tapi itu jadi baik. Saya ulang lagi, itu jadi baik. Ini tak contohkan ya. Tidak saya beri analogi. Ya, saya beli analogi. Analogi itu kias atau padanan. Saya mangkel sama penjahat. Penjahat itu mengklaim kalau dia jadi penjahat itu karena sistem sosial yang nggak adil sehingga dia jadi penjahat. Itu kamu ngomong kamu penjahat atau bisa saja pikiran Anda benar, nanti diputuskan di pengadilan. Saya atau kamu itu sama-sama mungkin benar atau sama-sama mungkin salah, nanti biar diputuskan di pengadilan. Omongan seperti itu ngakui penjahat itu benar atau memang dia kita beri tenggat waktu supaya berpikir yang objektif sambil menunggu nanti di pengadilan. Nah, karena Allah itu pengadilannya di akhirat, seorang lagi Allah itu pengadilannya di akhirat. Nabinya disuruh bilang gitu, Muhammad bilang ke mereka, sudahlah saya ini yang dapat hidayat atau kalian itu tidak penting, yang penting sama-sama tidak bertanggung jawab, nanti finalnya biar diadili oleh Allah. Sebetulnya makna pokoknya seperti ini, saya ulang lagi makna pokoknya seperti ini. Tapi kalau ada ulama pakai metode ini itu dituduh apalagi oleh orang Islam garis ekstrim. Kira usah takut alumni mana, paham ya? Mari jadi fitnah. Itu dianggap itu mengkaburkan kebenaran, seakan-akan Nabi mengekrori kebenaran mereka. Makanya ini masalah. Ning dinggon wong alim ku anane masalah. Mbok minterno umate sing bodho ya kangelan, wong dadi wong alim ya angel tenan. Angger kok kowe wis alim yo keminter. Mulane yo angel dadi wong alim. Sing mari angel kaya kula mergo ikhlas dadi ora peduli ke setuju ra setuju ora penting. Saya ulang lagi ya, ini penting sekali. Sehingga orang-orang misalnya sekali Pak Quraisy Shihab itu beliau bilang Islam yang saya anut termasuk dalilnya pakai wa inna uyakum ala hudan au fi dhalal mubin, bahwa kita ada kesusu bikin keputusan sekarang toh nanti Allah yang memutuskan. Itu terus orang yang nggak cocok tentu nganggep wah ini bias, ini kebenaran kok jadi bias, macam-macam lah orang macam-macam. Tapi saya pastikan makna ayat ini memang demikian, makna ayat. Dan Imam Suyuti pun ngakui kalau maknanya demikian, cuma motifnya adalah memberi tenggat waktu berpikir. Jadi bukan urusan ikrar dan tidak ikrar. Makanya kemudian kita barokah ya, kita semua tidak paham Quran ya barokah, karena timbang faham keminter atau rafaham terus tahlilan utawa moro kuburan sing sitok darani bid'ah, sitok darani barokah, sing lucu-lucunan sembok ketemu pangeran, paham ya. Ini kan lucu, kita debat tahlil lu barokah, sing sitok darani bid'ah.
Kayak orang pangeran lah apa gontok-gontokan pada akhirnya final keputusan itu di siapa coba? Di PBNU apa di PP Muhammadiyah? Apa di Mahabi? Tetap keputusannya di Allah. Kalau keputusan Allah kan santai saja. Kira-kira nanti Allah itu kan yo gampang maklumi. Segera tahlil dari pengiran, jangan kira tahu diundang jeung kowe muni ngono muni bid'ah. Nah sing repot tak sing diundang pancen rezekimu kono jeung wis muni kerja ya repot. Nah nanti Allah ngendikan ngono ya repot. Tapi yang jelas rahmatnya Allah itu cukup untuk dua-duanya. Paham ya, rahmatnya Allah pasti cukup untuk atau dua-duanya ada ikhlas disalahno kabeh. Kuwi biro tahlil padum payu untuk mesti misalnya. Sing darani bid'ah padum ra payu itu ya repot nak pancen nanti ya kita tidak pernah tahu tingkat ikhlasnya masing-masing, kita tidak pernah tahu. Nah, maka Imam sama saya kita budaya, nah iso jawab ya alim tenan, nara iso ya biasa rapo. Nah ini penting. Saya ini kan belajar fikih terbetul sampai sekarang. Saya sampai sekarang masih belajar fikih. Orang kafir, misalnya kamu jadi presiden Mesir atau presiden Arab Saudi, boleh enggak membiarkan orang kafir hidup di Arab Saudi? Yang enggak Mekah Madinah, misalnya pekerja Cina atau Amerika yang di Riyadh atau di Jeddah, boleh enggak? Boleh. Akadnya namanya akad aman, akad dimah. Kamu bayar sekian, yang penting tak jamin aman, tapi kamu enggak boleh mencibir Islam, mencibir Nabi, mencibir Quran. Itu jenenge akad apa? Dimah atau kafir apa? Dimmi. Terus kemudian di Islam juga ada aturan hukum zaman Nabi, kalau ada orang Yahudi Nasrani boleh ditetapkan di negaranya asal bayar pajak sama orang Islam, disebut jizyah. Ya, disebut apa? Jizyah, mulai dulu ya. Lalu orang Khawarij, semoga kue rai-rai Khawarij. Wong Khawarij dhisik bantah Nabi ngene. Idzan abqaina ala kufrihim. Kalau begitu berarti kita ridho mereka kafir asal bayar. Ayo oke, sing ekstremen ngaco ayo kenapa? Tak lawan guys secara ilmu. Kan koyok-koyok kan ono pertanyaan anu, berarti ngene mat, nak sing ra bayar perangi, nak sing bayar apa-apa. Jadi kafir lah rapopo sing penting. Ayo sapa sing wani dipikiran nak Khawarij. Ustaz mbun rokok tak jamin. Ngelek-elek umat Nabi napa? Khawarij hum syarrul khalqi wal khaliqa. Elek-elek umat Nabi. Nabi atau dibantah santri beling, dibantah santri khusyuk bola. Mulane Mbah Mun guru kula, gudenge pola santri khusyuk. Bapak iki gudenge Pak. Kok Khawarij tuh. Tapi kita tetap khusyuk wae gak apa-apa. Nah, dengerin. Jadi kalau kamu pakai pikiran itu, maka berarti artinya kamu mau hitam putih, ada kafir, ada iman. Oke, kita sepakat iman itu benar, kafir itu salah. Oke, dalam hitam putih begitu, kafir itu salah, iman itu benar. Oke, itu hukum hitam putih. Sekarang coba berpikir yang cerdas, yang hati-hati. Lalu hukum hitam putih itu benar enggak dalam hukum proses? Artinya gini, kue duwe cah cilik, misalnya kalau dia cah cilik, anak kulo misalnya umur 6 tahun, tak takoki. Wong paling mbok seneng ning donya sapa? Mesti jawab temannya, gak ngarah bapake ta ibuke. Lagi kanca akrab sapa dijawab. Itu salah apa butuh waktu untuk membenarkan dia? Butuh waktu. Artinya setiap kebenaran itu butuh waktu apa main dihabisi yang salah? Butuh waktu. Nah, ini ada hukum hak, ada hukum proses. Dan hukum proses ini ya diakui Allah melalui ayat famahilil kafirina amhilhum rawaita. Artinya ketika ada akad dimah itu hakikatnya orang kok membiarkan mereka kafir asal bayar juga, tapi ada mahlu, ada imhal, ada waktu mereka berpikir tentang Islam dan diharapkan dari jeda itu mereka tahu Islam. Berarti hakikatnya itu orang kok asal wani bayar, tapi kesempatan imhal, kesempatan jeda. Mulane ayat famahilil kafirina amhilhum rawaita. Ya, tapi saya ini masalah uang serah mau Quran, kan durai-rai Khawarij itu, gak mau Quran, keminter semangat, pak. Jadi kesalahan, oke, wong zina itu salah, wong maling itu salah. Tapi misalnya detik itu juga kamu bunuh atau detik itu juga kamu habisi, kamu juga disalahkan Allah. Di mana-mana mentobatkan orang itu butuh proses. Sampai Nabi jadi Nabi, gue ambek malaikat Jibril, mereka marahi hujah. Lah anak Nabi dadi nabi niate mateni lah lha apa mbek Jibril mbek Israil luwih efektif. Ya ta ora? Lah apa kerjasamane mbek Jibril? Ya ta ora? Dadi kowe nek kepengin main saling bunuh ya kono kanca akrab mbek Israil.
Jadi ini masalah yang sensitif karena ini sudah jadi manhaj dunia. Model Al-Azhar, model Pak Quraisy itu mesti andalannya itu ayat-ayat bahwa dalam metode dakwah kita harus wa inna uyakum la ala hudan fi dhalalim mubin. Sing sitok gak metode dakwah itu furqan bainal haqqi wa bainal batil. Ganyang semua ya dan ini jadi dua kelompok besar. Tapi alhamdulillah ini hanya ramai saja di media tapi tidak pernah jadi sama-sama punya pengaruh. Hanya sama-sama menikmati dunianya sendiri. Sing gremeng yang gremeng dhewe, sing grup ini ya di dhewe. Tapi saya pastikan secara makna, saya ulang lagi, saya pastikan secara makna memang ada waktu imhal, ya ada waktu. Coba misalnya sampean baca ayat kuling zuru madza fis samawat. Jadi semua orang itu diberi hak ungzuru. Coba beri hak jeda ungzuru. Apa? Ungzuru. Diberi jeda ngenang. Sehingga ketika Sayyidina Ali ditanya, Imam Syafi'i ditanya, lihat di kitab Imam Syafi'i ditanya, apakah boleh membiarkan orang kafir hidup di negara kita dengan motif dagang? Jawab Imam Syafi'i, na'am. Terus sampean cari, saya punya kitab Majmu' namanya. Kitab Majmu' itu sarahnya Muhadzab. Dan saya punya edisi sarah yang sudah ditasai ulama Al-Azhar, itu ada sekitar 27 jilid. Sekarang baru saya kaji, terus tak kaji terus sampai sekarang. Termasuk dengan cucunya Mbak Zubair, masih saudaranya Ali Lukman. Itu begini, nggak apa-apa misalnya di negara barat atau negara mana saja mengkaji Quran, nggak apa-apa, dipersilahkan asal yang dikaji Quran ya tidak umat Islam, memang benar-benar apa Quran. Terus kelompok ini pakai dalil wa in ahadum minal musyrikin nastajaruka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jika diantara orang kafir ingin hubungan istijarah dengan kamu, istijarah itu akad aman, tidak saling menyerang, tidak saling membunuh, nggak apa-apa, turuti saja asal motifnya hatta yasma'a kalam Allah, asal semua jeda ini untuk mengkaji kalam Allah, paham ya? Semua ablihu makna setelah orientasinya sama-sama mengkaji kitab suci, maka harus kamu amankan, tidak boleh ada apa? Perang. Terus kata Allah, dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun, piye-piye mereka wis ora roh. Sekarang bandingkan, ada orang yang meyakini Tuhan itu 3, Trinitas. Ada orang yang meyakini batu besar itu Tuhan, atau Lata Uzza itu Tuhan. Ada orang yang meyakini Logos itu Tuhan, macam-macam. Kemudian teori-teori ini bandingkan dengan satu teori Islam bahwa Tuhan itu Allah. Tuhan itu pasti satu. Di situ ada argumentasinya. Misalnya kalau kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzal labtaghu idzal arsy sabila. Ada ayat lagi idzal ladzahaba kullu ilahim bima khalaqa wa la'ala ba'duhum ala ba'd. Kalau Tuhan itu banyak pasti saling pamer-pamer karyanya dan saling bertarung. Jadi akhirnya kita ora dadi pangeran ku sibuk tarung. Nah, kemudian di Quran diterangkan detail. Kalau Tuhan itu 2 pasti sama-sama ingin bikin bumi. Ternyata buminya jadi 1. Berarti kan ada yang enggak kasil jadi Tuhan karena gagal bikin bumi. Atau dua-duanya kasil bikin bumi. Maka itu belum tukaran, baru kompetisi. Ukuran tukaran udah begitu kata Quran. Ini yang cerita Quran. Ukuran tukaran gini, yang satu ingin bikin bumi, yang satu ingin enggak. Jadi yang satu bilang gini, kuni ardon, silahkan bumi wujud. Yang satu bilang, la takuni ardon, jangan jadi bumi. Ternyata buminya ada. Berarti menang mana? Menang yang. Nah, setelah menang ya sudah, yang jadi Tuhan yang menang saja. Singkat cerita, misalnya Yesus dianggap Tuhan. Kita tahu Yesus lahirnya di bumi. Berarti yang lahir sama buminya dulu mana? Dulu buminya. Kok enak ramelok gawe terus ujuk-ujuk jadi Tuhan. Makanya Fir'aun itu ketika ngaku Tuhan itu pertama masih dipercaya sama kaumnya karena dia mengatakan saya ini Tuhannya langit dan bumi. Terus kata umatnya, tapi ada Tuhannya Musa. Terus Musa dipanggil, betul kamu punya Tuhan selain saya. Ma'alim tulakum min ilahin ghairi. Setahu saya yang jadi Tuhan di bumi itu saya. Ngaku-ngaku ngalor ngidul celuk pangeran aku. Ini kata Fir'aun. Ya kalau gitu Tuhannya langit jari Musa. Iya. Haman diceluk. Haman aku gak ono piramida. Tak delok ning dhuwur ono pangeran ta ora. Intinya Musa tidak bisa mengalahkan Fir'aun dalam perdebatan ini. Terus Musa ganti jurus. Gini saja, sing nuhani buyut-buyutem. Itu sekeliling Fir'aun, ajudan-ajudan Fir'aun semuanya langsung iman. Mereka mereka berpikir, Rabbukum wa rabbu abaikumul. Ya Fir'aun dibah di buyut. Nak pangerane Fir'aun, nak pangerane terlambat. Bayar ada pangeran, nak pangerane lagi lahir.
Artinya apa? Kita tidak pernah khawatir kalau konsep Quran diadu akan kalah. Pasti bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmahuhu fa idza huwa zahid. Nah ayat iku kowe ora apal wis nganggo sing terkenal ja'al haqqu mesti wasaqal. Batil kok angel temen kok. Ah semuso pidol-pidol guys. Nah kalau kamu yakin kebenaran pasti mengalahkan barang batil, ngapain kita takut kompetisi? Nggak apa-apa misalnya ada kayak McGill, agama diperbandingkan dianggap ilmu sosial, kajian Islam, Kristen, ya tidak apa-apa, asal Quran ya, jangan orangnya ya. Kalau orangnya kan copet Indonesia ya Muslim, koruptor ya Muslim, yang dibogeng itu ya Muslim. Kalau orangnya macam-macam, makanya yang dikaji asal Islam ya, jangan orangnya. Nah, kalau kamu yakin barang hak bisa berkompetisi dengan barang batil dan pasti menang hak, ngapain Anda khawatir memberi waktu jeda? Nah, itu sih dimaksud Quran bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil mesti fayadmahuhu fa idza huwa zahid. Nah, karena pedenya kebenaran ini sehingga Quran memberi jeda sama orang-orang kafir. Enggak apa-apa, kita enggak perang, enggak apa-apa. Asal orang ngomong Islam ya enggak dilarang, ngomong kafir ya enggak dilarang. Kita kompetisi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisin. Makanya nah, kelompok ini kuat sekali di Al-Azhar. Dan Quran sering seperti itu. Saya berkali-kali ngaji di mana-mana bilang sebetulnya Allah itu zat paling fair. Allah berkali-kali ngendikan, coba ini ya banyak kan yang hafal Quran di sini. Maksudnya banyak ya ono nak limo lah, ora kok terus Mustafa barang. Kadang wong hafal Quran itu curang, anake kon ngapal loh. Bapake ora gelem ngapal. Mulane barang anake kangilan bapake ngamuk, wis 5 tahun ra khatam-khatam. Bapakmu kon setor dong. Loh, saya pernah punya santri padi sampai sekarang 8 tahun di rumah gak khatam. Bapake iku mudin. Grembeng gak khatam. Akhirnya bapaknya takon setor, romulan nyerah. Mengbuah juga kadang dolim, kemudian dia rapal kok maksa. Kalau betul anak goblok, mesti faktor turunan. Saya ulang lagi, ini barang hak. Saya akan ngomong begini terus sampai mati. Sampai mati, sampai ketemu pangeran. Sebenarnya Allah itu fair. Allah berkali-kali ngendikan gini, ini di awal surat Juz 26 lah. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Kata Allah, enggak apa-apa saya ada Tuhan, enggak apa-apa. Tapi yang kamu anggap Tuhan, tunjukkan reputasinya. Apa mereka bikin langit dan bumi? Kalau misalnya enggak kuat bikin langit bumi, urun ya. Am lahum syirkun fis samawat, urun semen sitok, sementing urun. Misalnya Yesus kamu katakan Tuhan, apa ikut menciptakan bumi? Lahirnya di bumi, berarti bumi sudah ada. Fir'aun lahirnya di bumi, ada tanggalnya sebelum Masehi berapa tahun. Kecuali kowe ngene, Fir'aun lahirnya ning awang-awang, ora ono langit bumi. Fir'aun lahirnya ning Mesir. Wis ono Nil. Ujuk-ujuk dadi pangeran ra melok gawe kok dadi. Sebenarnya pangeran wis fair, aruni gak apa-apa, mereka Tuhan gak apa-apa. Kalau aruni madza khalaqu minal ardi. Tunjukkan ke saya reputasine gawe langit bumi kok apa. Nah gak iso gawe urun. Am lahum syirkun fis sama urun. Syirkun urun. Jadi Tuhan itu fair. Tapi ayat-ayat ini gak populer. Mubalek mau nerang tolong ayat. Ana wong mati dalil kullu nafsi dha'iqatul maut. Nah ana wong kawin wa min ayatihi. Nah ana wong sunat wa mayarghabu amillati Ibrahim illa man safiya. Makanya seperti ini akan dituntut Jibril. Karena kenapa Quran jadi 3 ayat? Aneh hati-hati, mesti dihisab. Orang paling minim dihisab Jibril itu saya karena masih utuh 30 juz. Yang Quran udah ditolong ayat itu terus piye. Coba sekarang sampean tak ceritani, ora ana wong cerdas wong Mekah kaya Jubair bin Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi cerdas-cerdas wong Mekah. Mut'im bin Adi itu filosof, pakar. Ketika perang Badar orang kafir kalah, itu ada sekitar 70 orang kafir yang ditawan di Medina. Singkat cerita, Mut'im bin Adi ini jadi jubir orang kafir untuk membebaskan tawanan lewat tebusan. Lewat tebusan. Lah iki nak tebusan iku cara Khawarij berarti Muhammad ngembarno wong kafir asal iku kowe kafir kang keyakinan iku kafir berarti ki suudzon mbek Kanjeng. Tapi sing bener adalah Islam membiarkan kompetisi bainal haqqi wa bainal batil toh akhirnya menang barang hak. Awas eling-eling, awas kena salah pikiran. Tak tuntut dengan tidak. Dadi hal iku ora kok ngembalno kafire gak mergo mesti men. Nah, koyo kowe lah, kowe misale ada anak Miktisen kuat terus tukaran ambek cak SMA. Kira-kira mbok baro mbok pisah. Barno wae mesti menang ngono maksudnya. Ya paham. Nganti kowe misah mergo anakmu kok reto-reten potensi kalah. Ya ta. Kowe nak yakin menang kira-kira mbok baro ta mbok pisah?
Barno. Lah ngembarnone Islam kompetisi ambek adil koyo ngono iku. Kowe nyontokno kok angel temen ora dicontohno sing ada. Paham? Mergo mesti menangi barang hak. Paham? Paham tenan to, awas. Nah, bareng Mut'im bin Adi iku dadi delegasi. Apa? Bebasno tawan. Nabi pas maghrib, dalam maca surah ya ora dalah panjen Nabi ku wong keramat ya, mukjizat. Nabi maca surat Tur, maca Quran. Nabi nak maghrib pas iku dalah maca surat At-Tur. Wat-tur wa kitab astur fi raqim mansur wal baitil ma'mur wasaqfil. Terus ayat terus sesuai ayat am khuliqin. Am khalaqus samawati wal ardo. Kalau kamu tidak ngakui Allah sebagai Tuhan, ya kamu harus yakin kalau langit bumi kamu yang menciptakan. Wong apa wis ra pangeran berarti pangerane kowe berarti sing gawe langit bumi. Bal yakinun mereka pun enggak ngakui umpamane ra gawe langit bumi. Jubair Mut'im bin Adi saking gak kuat marani Nabi sungkem. Ya Muhammad ma tarok tali akni nasihat. Muhammad utek-untek nggo nglawan kowe. Wis iman. Mergo logika iya. Nak pangerane Lata Hubal lahire ning bumi. Nak pangerane manusa ora melok gawe langit bumi. Langsung semat iman entek men akalku entek. Tapi ayat iki mubalik do ora apal lagi. Dan ini masalah. Jadi dulu tuh banyak orang kafir mau mlebu Islam mergo Quran ngekeki mahlatun nazar, kesempatan berpikir. Makanya wa in ahadum minal musyrikin astajaruka ya fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Ini adalah jeda berpikir, bukan urusan ridho bil kufri asar bah. Oh itu kowe khawar itu tek-tek. Mulane khusyuk Umar ini dikurangi. Mikire sing dhuwur, ibadahe sing dhuwur, khusuke dikurangi. Penting gak maksiat. Sing penting mboten apa? Maksiat. Karena agama ini mulai dulu ditolong pakai hujjah. Qul falillahil hujjatul baligh. Jadi dulu tuh Nabi itu kalau nerangkan Quran ini misalnya gini, ada ayat gini di surat Kahfi. Ma asyattuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqan fusihim. Jadi pangeran, aku rapopo, pangeran rapopo, tapi saya harus punya bukti bahwa mereka pencipta langit bumi. Kata Allah ma asyattu ora nyekseni ingsun khalqas samawati wal ardi, bahkan wala khalqan fusihim. Bahkan saya tidak mensaksikan kalau mereka menciptakan dirinya sendiri. Nah, saiki Firaun misalnya ditakoki man abuka. Ndekne di bapak. Mulane bener Nabi Musa langsung nganggo jurus rabbukum wa rabbu abaikumul awalin. Terus diam-diam mereka iman. Mereka mikir, nah, Firaun pangeran, babai ra gak pangeran. Kan pangerannya terlambat datang. Berarti babanya dulu tanpa tuh. Kalau Yesus Tuhan berarti periode sebelum Yesus tanpa Tuhan. Jadi jelimet. Orang ono maksudnya ra Tuhan Bapak sing Tuhan tenan. Berarti ya sitok. Ora situ loro. Nah, macam-macam. Sehingga orang-orang kayak saya termasuk yang berpikir Islam itu gak apa-apa, dipelajari di mana saja oleh siapa saja gak apa-apa. Asal Islamnya apa? Asal itu pasti akan yang dialami adalah balnat bil haqqi alal. Dan uniknya ini mujizatnya Quran. Banyak pendeta biarawati masuk Islam setelah penelitian perbandingan antar umat beragama. Tapi orang Islam yang jadi Kristen rata-rata wong desa sing terbelakang. Jadi cara kula ya ora dadi Kristen. Zaman Islam lah wae imane wis mukhtalaf alaih, mergo muqallid. Ya ta ora? Lho coba imannya wong desa-desa sing ora tau nador, ora tau salat, ora tau nador, ya ora tau roh Nabi Muhammad wong ndi lahire ning ndi, pokoke Islam iku mergo KTP. Islame ndekne mukhtalaf enggak? Oh mukhtalaf alaih enggak cara ulama? Enggak, jawab saja. Mukhtalaf alaih bisa saja dia jadi Kristen cara ulama ya ora pidago, mau pancen ora tau Islam karena Islamnya muqallid, banyak ulama yang mengatakan tidak sah. Paham ya? Islam itu harus bin nadoris sahih, dia harus pernah mikir yang benar. Sementara yang masuk Islam dari kalangan non muslim rata-rata yang terpelajar apa awamnya? Terpelajar. Itu menunjukkan bahwa Islam siap kompetisi. Karena tadi pasti yang terjadi bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmahuhu fa idza huwa zahir. Ketika kebenaran ini datang pasti menghancurkan kebatilan. Coba sekarang dicek saja. Nah, karena saking pedenya Quran, pedenya Rasulullah, Nabi ngekei waktu jeda. Jadi waktu jeda itu ibarat kue dia anak kayak Mactison kuat, tukaran sampai cah krempeng bocah SMA. Kira-kira kue kesusu misah apa bareng? Bareng. Kok kira khawatir anakmu?
Nah kira-kira seperti itu. Barang hak kompetisi barang batil lah mesti menang sing hak. Sehingga kita tidak perlu khawatir kalau Islam itu kompetisi dengan non Islam dalam hal hujah loh ya, bukan kehidupan mapan, tapi dalam hal apa? Hujah, argumentasi. Tentu logika argumentasi satu Tuhan dengan banyak Tuhan, kira-kira akal gampang terima mana? Satu Tuhan. Ning dinggon jago ya sitok, pemenang ya bu sitok. Kan gak iso lho bahwa pemenangnya 3 kan jadi aneh. Ya finalisnya 3 mungkin, tapi kan didumeneh tetap. Tapi nak hure pemenangnya 3 kan aneh. Sehingga kita tidak perlu khawatir ketika agama ini dikompetisikan dengan barang batil. Nah, itu yang dimaksud kulat apa? Sebutin apa? Kulillah terus wa inna au iyyakum la ala hudan au fi dhalalin mubin. Kira-kira maknane wis gak apa-apa kowe mikir Islam cek mikir kafir ya tak serahno kowe mbok di sing sesat. Lah iku ora kok Kanjeng Nabi mamang ning kebenaran Islam iku ora ngekeki kesempatan non muslim berpikir Islam secara apa jernih. Toh kok nek wis berpikir jernih pasti ja'al haqqu wa zaqa. Niki jelas gitu. Jadi makanya Imam Syafi'i itu punya kitab namanya Al-Qum, itu sering saya pelajari. Itu ada kitab Al-Hudnah, kitab perjanjian damai dengan non-muslim. Itu beliau cerita, ya ada hanya Imam Syafi'i, hampir semua ulama cerita. Saman pernah dengar perjanjian Hudaybiyah? Ada yang dengar? Perjanjian Hudaybiyah itu kan merugikan Islam semua. Di antara perjanjiannya gini, Nabi itu sudah di pintu masuk Mekah di Hudaybiyah. Itu perjanjiannya apa? Kalau orang kafir masuk Islam harus dikembalikan. Karena Islam itu tidak habitat asli. Karena habitat asli orang Mekah itu kafir. Cara pikirannya mereka, ini tentu cara pikirannya mereka. Tapi nak wong Islam masuk lagi ke kafir kon ngebarno, karena berarti kembali ke habitat. Paham ya? Iku Nabi yang muni ya gak apa-apa. Umar gremeng masyhur. Saking gremenge Umar sampai alas tabi Rasulullah. Jenengan tesih Rasulullah betul. Jadi Nabi jawab bala ya aku jek Rasulullah. Lah tapi kenapa bikin perjanjian falimatu tidaniyata? Kenapa bikin kehinaan pada kita? Ini kan perjanjian yang menghinakan kita. Jawab Nabi ya, ana Rasulullah wala yudai adillah abadan. Aku itu Rasulullah. Gak ngarah di baro pangeran. Nabi Umar ya gremang-gremeng wis. Abu Bakar parani. Cara kowe dekne cek Rasulullah. Abu Bakar ya gua Rasulullah. Ya dekne cek Rasulullah. Tapi kenapa bikin perjanjian yang merugikan kita? Itu lucunya Abu Bakar itu punya kalimat yang sepersis jawabannya Nabi, padahal tidak janjian. Gua Rasulullah wala yudai Allahu abadan. Dekne ku Rasulullah. Ora bakar di baro pangeran. Umar semua lidek. Wah ini kok bodoh. Terakhir kalimat Abu Bakar yang saya hafal sampai sekarang, saya hafal betul kalimat itu dan akan saya hafal sampai saya mati. La tadkhul bainahu wa baina habibi. Pokoknya anggar aneh-aneh ngono kowe aja melo-melo. Iku urusane Kanjeng Nabi mbek kekasih iku ben. Karena ini perjanjian sing unik. Sayyidina Ali sing cerdas-cerdase sahabat Nabi sing disebut babul ilmu ora paham. Sampai Sayyidina Ali masyhur. Pertama perjanjian mbek Suhail bin Amr. Nggih sinten Suhail bin Amr iku utusane wong kafir jenis Suhail. Iku perjanjian Nabi hadza ma shalaha alaihi Muhammadur Rasulullah kufar Quraisy. Tulisan pertama teke sing ditulis Sayyidina Ali nyen wis pinter zaman itu iso nulis. Ini perjanjian Muhammad Rasulullah dengan kafir Quraisy. Dari Suhail, hapus kata Muhammad Rasulullah. Kalau kita yakin dia Rasulullah, tak perangi coba. Tulis Muhammad bin Abdillah, jangan pakai Rasulullah. Terus dari Kanjeng Nabi, busakli. Terus dari Ali, moh kalau buat ngarah busak. Wong kok busak status Muhammad Rasulullah. Wong kok busak gendera la ilaha illallah kira-kira ngono cara. Wis aja dicero-cero. Sok aku ngomong ngono iki ngomong ilmu. Kowe lho sing nafsiri. Dadi ya Sayyidina Ali zaman iku ora ormas, pokoke dene iku jujur wae. Ora usah cangkem elek ya. Misale kowe cangkem elek ya biasa wis bakat napa. Aku mau wong kok ngapus tulisan Muhammadur. Jawab Sayyidina, tapi mereka tidak mau. Lau alimna annaka Rasulullah ma qatalnaka walakin iktub Muhammad bin Abdillah. Tulis li, iku hapus. Enggak ya Rasulullah ndak hapus. Jajar Kanjeng Nabi, dulani, tanganku cekelno. Cekelno mergo Nabi ra iso maca, cekelno tulis ini, aku sing hapus. Bareng Nabi mulai enggak hapus. Nabi ku yo lucu ngene kan. Masuk tak hapus aku yo tetep Rasulullah. Ya tak ngerti kan.
Gak apa-apa. Jadi wong tulisan wae pas dihapus aku ya tetep Rasulullah nang Sayyidina Ali mulai nopo iya ya. Jadi Nabi itu rileks. Ora koyo kowe protang-protong gue Islam. Kan jihad gitu. Ya maksudnya gue ya mikir kabeh ono ilmune. Itu peristiwa napa Hudaybiyah. Akhirnya ditulis ada masalah Ali Muhammad bin Abdillah. Singkat cerita, Abu Jandal itu anak Suhail. Abu Jandal itu lama sekali disiksa orang kafir karena Islam di komunitas kafir Mekah. Melayu itu moro Kanjeng Nabi ku ijek apa jenenge mukoyat nang mari biasa bahasa Arab di borgol. Apa? Di borgol. Rono iku jek borgolan. Borgolan nangis ya Rasulullah, saya di Mekah itu disiksa. Izinkan saya ikut engkau pulang ke Madinah. Suhail itu dia anak Abu Jandal bin Suhail. Terus Kanjeng Nabi diomongin ini Suhail, "Hada ya Muhammad, awalu ahdin baini wa bainaka." Iki awal perjanjian, buktekno nak kowe komitmen yang perjanjian. Nangis Abu Jandal, mergo Kanjeng Nabi, "Ya Abu Jandal, kamu harus kembali ke kafir Quraisy. Aku itu nabi, ra tau nyelayani janji. Tapi nanti saya disiksa lagi, saya difitnah agama saya lagi." Kanjeng Nabi ngendikan, "Wes kowe balik wae ning kafir Quraisy, balik. Iki sesuai perjanjian. Fasayat alulaka kharojan wa makhrojan." Kok Allah mesti gawe jalan keluar. Tapi ada perjanjian yang menguntungkan Nabi. Dalam waktu 10 tahun orang boleh diskusi Islam. Nah, ini yang perlu kita catat. 10 tahun orang yang mendiskusikan Islam di komunitas kafir Quraisy harus disahkan. Mereka bilang oke. Nyongkone diskusikan sesuatu yang nggak punya akibat. Paham gini, yang penting itu Nabi ketika Nabi mau untuk orang boleh mendiskusikan Islam. Cara bahasa saya oleh menjadikan Islam jadi studi. Paham ya? Wah, akhirnya kafir Mekah itu biasa diskusi Islam. Piye? Pangeran pantese Hubal apa Allah? Kan yo ora level. Hubal iku watu ya. Sing matung yo apa Yesus? Ya lahir ning bumi, dhisik bumine. Pokoke akhirnya ono besar-besaran diskusi Islam. Akhirnya semua wong kafir sing berdiskusi Islam itu udah masuk Islam. Termasuk sing nggih perjanjian. Oh, pusing kan? Lah kira-kira wong ekstrim-ekstrim gelem gak nampa ilmu ini? Kan gak seru. Sing khusuk ra ya lagi iki mau paham gitu. Iki masalah. Lah Umar iku pancen preman, mantan preman ya Umar. Bareng Abu Jandal ngono. Jare Umar. Kenangane Umar. Wa ana udnika imasai fil Abi Jandal. Asa ayat riba bihi abah. Umar kan nggo pedang. Bawa pedangnya kan yang selontongan, paham ya? Dia ini marek Abu Jandal itu, maksudnya ngekei isyarat pedangnya itu loh gue baca bapak. Tadi Umar itu tuh mental preman ya, mantan preman. Jadi aku pas Nabi apa ngusir Abu Jandal kon balik ning Quraisy, pedangku tak parekno ning tangannya Abu Jandal. Nak menawa dijupuk dia ini gue baca bapak. Iku pikirannya apa? Jebule ra gelem dene. Dadi Mas Umar wis percaya nek nabi ku nabi tetep iki ra bener iki kudu gorok wong iki. Tapi Abu Jandal menawa gak nyaman pilih bapake kandung. Jadi Abu Jandal bin Suhail bin Amr. Kenapa tadi saya ngritik Khawarij? Saya ulang lagi. Ketika Sayyidina Ali perang mbek Muawiyah, perang itu takdir. Jeneng ra cocok wis takdir, kira usah ngritik, perang itu takdir. Kayak wong ora oleh tukaran mbek dulur, tapi nek swayahe delalah yo tukaran, rebutan warisan, calon bojo macam-macam. Nek swayahe wis tetep tukaran. Kok sampean mbek aku ini cara beda pilpres ayo tukaran. Cuma aku ra di pilihan ya kowe ra tukaran ya. Jajal misal aku milih 0. Ya aku gayamu menurut aku jajal beda pilihan kok. Gaya tok kan. Cara aku beda 0 karena sensitif ah. Sensitif. Gaya tok kan menurut aku gaya tok. Tapi lumayan. Singkat cerita itu akhirnya sinten Umar sampai sinten Abu Jandal. Singkat cerita wis ngalami seperti itu. Nggih, napa ngalami seperti itu. So, akhirnya 10 tahun semua orang mendiskusikan apa? Islam. Akhirnya do Islam. Wis Islam karpe dhewe terus akhirnya perjanjian itu dibatal-batal dhewe.
Dibatal-batal. Sampai anak Abu Jahal jenenge Ikrimah bin Abi Jahal. Iki mateni Nabi. Gak sido. Terus ketika utusannya Nabi metu ya Ikrimah mau diomongi ngene. Misluhu la ya jalul Islam. Kula jak apal ta iki. Pantese dekne iku ya ora kok roh Islam. Ikrimah akhirnya mikir. Akhirnya dia masuk napa? Islam. Jadi akhirnya Islam jadi masif lewat kesempatan berpikir. Artinya apa? Perjanjian apapun yang merugikan Islam cara zahir, angger ono waktu jeda pasti pada akhirnya uang memilih Islam. Mulane kita ini ahlul ilm harus kampanye dengan kul falillahil hujjatul balighah. Islam itu dibela dengan argumentasi. Hujjah itu argumentasi ilmu. Suatu saat walhasil Ali akhirnya tukaran di Muawiyah. Sayyidina Ali tukaran di Sayyidina Muawiyah. Bareng tukaran jeda itu gawe perjanjian. Hada masalah alai Amirul Mukminin Ali ma'a penguasa Irak Muawiyah. Wong Khawarij gak setuju. Usul. Wong Khawarij itu zaman itu pro Ali zaman itu. Ya Ali ini tidak fair. Ini perjanjian apa? Ora ono Qur'ane. Jadi mulai dhisik yo sering ngomong ora ono Qur'ane. Kena kepengen hafal Quran yo koyo Sayyidina Ali. Terus Sayyidina Ali enteng oleh maca ayat. Awas ngapal Quran agak paham iki. Sini-sini wong. Sayyidina Ali terus enteng pas iku Sayyidina Ali cek rung duka. Wong Khawarij tadi diomongi ngene. Qala ta'ala wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliya. Wong lanang wedok jejodonan. Nggih lanang wedok jejodongan suami istri wis padha neke padha ora kepen roh raine. Iku nak tukaran kudu kirim media tor. Mergo roh raine saling wis bosen. Bojomu wis roh kowe roh rai. Oh kriten meneh kan ngono. Kowe roh bojomu wis padha neke lah. Contoh Rugen Kanto pegatan ya, wis tau dadi pengalaman. Jadi dia populer di bakas Quran. Masuk wong di bakas Quran wong apa? Pegat. Iku wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahlihi. Jika terjadi pertentangan suami istri dan saling enek delok raine, maka yang lanang kirim delegasi, sing wedok kirim delegasi. Terus Sayyidina Ali duka. Wa hadza amru rajulin wa imra'atin. Fa kaifa bi amril ummah. Urusan lanang wedok jejodonan ae butuh hakam, butuh media ton. Apa meneh baini wa baina Muawiyah wa amru Muhammad wa amru ummati Muhammad a'dhamu min amri rajulin wa imra'atin. Urusan umat ini lebih ekstrim timbang urusan lanang wedok. Iku wae nganggo media. Apa meneh umate Kanjeng Akhirnya wong Khawarij klengseng-klengseng. Iya ana Qur'ane. Jadi karepe wong Khawarij itu Quran ya sing sorry kalau ada konflik ya ora ono lan ono Quran yo nanti saiki rong khatam mergo men ngikuti. Sesuk Quran bakas WA, bakas medsos. Paham ya? Lan kabeh Quran textbook kan kudu iya hukumnya ngaji Jalalain ono komentare WA milih 0 berapa ono komentar. Ya ora ono ngene iku mau cukup ayat apa wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahli. Lah yo urusan suami istri konflik kowe butuh media. Oh aku mbek Muawiyah ora butuh media. Lah saiki gak sing sitok mana ada Qur'annya ndak. Sing dibantah ya ora roh. Padahal asline sing takok bodhone ya ora roh, padha ora roh ya, Mas. Tapi alhamdulillah padha ora roh tambah apik timbang muksoroh diblikli. Itu satu. Baru wong Khawarij itu semire terus Sayyidina Ali masyhur ngendikan. Apa kalian ingat ketika Nabi yang Sayyidul Khalqi sing Afdalul Khalqi perjanjian ambek Suhail bin Amr, kita ingat ya Amirul Mukminin. Suhail itu kafir tau, nggih kafir pas niku. Lah iya. Wong Kanjeng Nabi Afdalul Khalqi tau perjanjian mbek wong kafir rupane Suhail. Apa meneh aku mbek Muawiyah. Padha wong Islami kok ora oleh gawe perjanjian. Mergo pikiran Khalid kudu tegas. Apa? Sing salah sikat, sing salah sikat. Akhirnya do nangis sahabat-sahabat. Betapa alimnya Sayyidina Ali. Lan kula suwun perbedaan apapun di dialog. Nek ora usah di dialog wis bar. Serasa melok-melok. Engko mesti barang aku ngalano barang. Nak pancen urung menang kalah tetep kuliah jma'u bainana rabbuna tsumma yaftahu bainana bil khatam kok ijak ana pengadilan akhir. Lha opo ke kesusu ning donya kaya ora ana yaumul akhir. Wis clear ya. Paham ya? Paham ya? Yakin? Alhamdulillah. Yakin paham atau yakin bingung? Yakin paham ya?
Yes. Lah ya dadi ayat iki maksude iku ngono lho. Ayat iku maksud. Nah soal nanti ada boleh perang ya kalau umat Islam ditindas dan mereka nindas secara nyata ya kita berani melawan secara nyata. Karena cemen itu ya haram. Ya, tapi narono popo kok perang terus di kompetisi kebenaran kok perang ya ora usah. Selama dunia itu damai kita kompetisi saja. Hujah kita lebih argumentatif, hujah kita lebih hak, hujah kita lebih abadi. Ngapain takut kalah? Kita takut kalah berarti kita gak pede mbek kebenaran Islam. Iya betul. Langsung pede. Pokoknya angger ja'al hakku mesti wazaqal. Yakin ya? Ya yakin guys, soalnya nggih bandera karo sawune-unimu. Kul ngucap sira Muhammad aruni merono sira kabeh nek ingsun alimu tegese merono sira kabeh nek ingsun. Alladzina ing ngake al-haqqu ngamadano sira kabeh bihi kelawan Allah syuraka ing dadi syuraka. Jare Allah, tunjukkan Tuhan-Tuhan yang kamu anggap setara dengan saya. Aruni alladzina al-haqqum bihi syuraka. Tunjukkan Tuhan-Tuhan yang kata kamu kapasitasnya sama dengan saya. Ya mesti ra ono. Misalnya Yesus lahir dari bumi, berarti di bumi. Firaun duwe mbah buyut, berarti Tuhan terlambat. Padahal pangeran, statusnya al-awwal, zat yang paling awal. Yes paling keren tetep. Mulane Allah wani nantang kul aruniyal ladzina al-haqqum bihi syuraka. Tunjukkan siapa yang kapasitasnya sama dengan saya sehingga kamu anggap sebagai Tuhan. Tentu mereka tidak akan bisa. Kalau aja mengkonurut onek iku nolak lagu maring wong kafir anik tiba disyarikin saking nekatno sekutonan lagu kedhi Allah. Pasti itu gak akan terjadi. Karena selain Allah pasti jauh kapasitasnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wujude wae kalah dhisik. Mulane kita nyifati Allah qadim, napa? Qadim, zat sing pertama. Kalau istilah Quran al-awwal. Sementara sing mbok arani Tuhan-Tuhan itu wujudnya kemudian. Wis ora arah dadi pangeran. Dan Allah fair takok aruni, apa? Aruni alladzina al-haqqum bihi syuraka. Tunjukkan ke saya siapa sih yang kamu samakan dengan saya kata Allah. Tapi ayat ini kira populer, repot. Sakit ya ayat-ayat Quran. Lalu kalau ngaji nganti ini aku sakit ayat tapi ini kok rapi populer ya Allah. Aku gak ngerti ini ngono. Mesti gak kena pidato. Ayat yang populer kan sing ngerti ya, Pak. Semoga-moga dari suara pangeran. Amin bias keliru. Aku ratu kano serasa amin ini, Gus. Sampai tak cerita ini cerita rasa tersinggung biasa wae. Tersinggung kok cawe itu wae. Ahmad bin Hambal itu nemu itu sering yasinan lu diamuk. Tapi orang kok perkara yasinan eno gak. Lah apa Quran iku mbok yasin tok. Engko liyane yasin iku protes. Jadi Ahmad bin Hambal itu duwe naskah jenis Hikayatul Quran. Sebenarnya Quran wadul ning pangeran. Mergo sing sitok diwaca terus sitok ora. Jadi nek kowe mau waca yasin tok iku liyane yo protes. Jibril lah ya protes. Kok dadi yasin tok? Elengku yo 114 surat ujug-ujug dadi yasin. Ya jadi ya tapi kowe kiai tetep ono bener is al-maisur la yaskutu bil maksur. Ngapali yasin wis pira-pira ono sing diapali. Tapi ku ora kondisi ideal, tapi betul kondisi ideal. Karena tadi Quran itu inginnya jangan semuanya mahjur, gak boleh Quran itu ditinggalkan. Ya oke, meskipun masyarakat kita sering yasinan, sering kulhu, tetap surat-surat ini kita pelajari ya sakadari. Ben guling-gilingan, nggak ada Quran yang ditinggal. Bener kata sadate bapak kula, ibu kula ngantos sakniki duwe adat masyarakat itu maca Quran khatam. Jadi bar maghrib itu yasinan maca Quran urut, dia sampai khatam. Ya ono sing maca 2 ayat, sak ayat. Butuhe iku jangan sampai ada Quran yang ditinggal. Karena tadi ternyata kayak tadi Mu'in bin Adi imannya itu karena ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bala yuqim. Akhir kanjeng Nabi gak kuat, dia ngurungokno Nabi pas salat maghrib gak kuat, sungkep. Ya Muhammad, ma tarat tali aklina saya. Waktu tekun tek. Mereka oleh membombardir Quran kayak gitu, sudah gak apa-apa kata Allah, saya ada Tuhan gak apa-apa, tapi tunjukkan siapa yang gawe langit bumi. Pedaran segala bumi Yesus lahir ning bumi, lata hubal wis ana ning bumi. Sopo aja sing dadi pangeran sapa? Ya sing gawe langit bumi. Lha apa kowe sing gawe am khalaqus samawati wal ard. Kita kon ngaku gawe ya kowe ra gelem balayu. Dino pancen nyatane ya udah sadar ora melok. Gawe. Kayak apa Quran menggiring hujah? Napa menggiring napa?
Mulane wong cerdas-cerdas kok Sidina Umar sekali krungu Toha ma anzalna alaikal qur'ana napa litasqa illa tazkiratal liman iku iman. Mergo entek uteke wis entek, nggo ngadepi Quran. Coba misalnya sampean tak bandingno. Muga-muga niki dadi barokah sampean ngaji. Wadzariyati dzarwa. Rungokno iki. Dzariyat iku sangka jamak muannas sangka kata dzarra. Dzarra itu kekuatan terkecil. Dulu orang bilang itu nuklir. Sekarang orang bilang molekul apa? Nuklir atau apa itu? Atom atau apa? Sang sore atom itu? Boten sing napa? Wis pokoke atom lah. Atau partikel apa? Partikel atom. Dan semua kamus mengatakan demikian. Ini rungokno tenan. Wadzariyati dzarwa, demi kekuatan kecil yang dahsyatnya luar biasa. Itu dzariyat. Wadzariyati dzarwa, falhamilati mikro. Kemudian kekuatan kecil ini bisa menggerakkan apa saja, bisa menanggung apa saja. Kayak kekuatan mesin itu kan disebabkan satu hal yang kecil, misalnya platinum, kemudian bisa menggerakkan pesawat, gerakkan hal-hal yang besar. Falhamilati, terus mikro, faljariyati yusra. Kemudian lewat kekuatan atom itu bisa menjalankan apa saja. Faljariyati yusra. Kemudian fal muqassimati amro. Kemudian urusan di dunia bisa tersalurkan. Muqassimat itu mendapat porsi sendiri-sendiri. Orang yang disuruh komentari Quran zaman itu ada Utbah, ada Walid, ada beberapa Robi'ah, ada beberapa tokoh kafir. Wis entek uteke. Sampai mendingan piye carane komentari Quran? Ora iso, suwi ora iso. Lha pokoke pikir supaya iso. Lha ora iso kok bukan pikir. Sehingga mereka rapat tuh bakas ra iso. Lha iku sing disebut Quran innahu faktara wa qaddar fakutila kefakot dar summa kutila kefakot dar summa nazar summa abasa wa basar summa adbar wa stakbar. Mergo dikon mikir ora iso. Wis tak komentaris penting cangkem elek. Ora iso. Terus akhirnya Walid itu jujur. Inna alaihi la halawah wa inna a'lahu la musfirun wa inna asfalahu la muhtikun. Ora iso. Didelok kok dhuwur ya apik kok ngisor ora iso. Wis ora iso dikomen. Nek ngono nyewa wong. Singkat cerita terus nyewa Musailamah kon ya. Jek kowe sing ahli sihir tandingi. Musailamah iku wong pancen cah geblek, elek cah geblek. Iku dekne ngerti Quran ngono sing dieling akhire napa? Dadi dianggap notek tok apa? Akhire gawe tandingan ngene. Ku apal, tapi aja arane aku penggemar Musailamah lho. Kok mepek apal kok arane penggemar sembrono. Disaingi ngene. Wazari'ati zar'a falhasidati hasda falkhobizati khubza falakimati lukma. Jadi artinya mengenai tok dene mergo butuhe mu akhire tak ngono tok. Jadi artinya akhirnya napa? Wazari'ati zar'a demi wong wedok-wedok sing nandur. Berarti tandur urusane walhasidati hasda demi wong wedok sing manen. Barang berarti panen ya falkhobizati khubza didadekno roti. Bareng ku falakimati lukma terus dipangan diuntah. Terus jare sing nyewa lagi apa-apa. Oh, stres. Mergo lah yo mlane iki lho ngaji mbek jenengan. Dadi kowe aja geman darani mukjizat Quran perkara akhire mok dal tok roh tok. Kowe berarti kowe cek koyo Musailamah. Dadi kowe nak ngelem mukjizate Quran aja mbok delok pepe akhire dal kabeh roh. Aja ngono, nak ngono Musailamah wae iso, paham. Dadi mukjizate Quran yo kualitas makna dengan lafaz sing fasoha. Ora kok akhire tok gampang, mak irama wae iso. Angger akhire kabeh, paham ya? Iki penting kula aturno. Dadi gak usah kuwatir nek ana kompetisi agama ini. Sehingga aja geman kedarani nabi ngekeki jeda perkara dibayar jizyah niku mboten, tapi memang Islam ini siap didiskusikan engko mesti ja'al haqqu wa zahaqal paham ya jelas. Nah misalnya mau Quran sering fail aruni cara bahasa Indonesia ini tunjukkan ke saya kul aro'aitum, coba argumentasi kamu apa ketika menuhankan itu, apa alasannya. Dan Quran sering dengan kata aro'aitum aruni, artinya silahkan kamu berpikir sesuai pikiran kamu, tapi buktikan kalau pikiran anda benar. Nah, saya ini gak wong Islam itu otoriter sing santri ini saya iso debat malah mikir mungkin serang penting-penting dipikir serempet, sebelum kudut sepura pangeran, wis ben, rasa amin wis ben. Tobaté wong salah, tobaté wong diutang nyaur tak istighfar aja. Nyaur lagi istighfar. Tobaté wong bodoh ngilangi
bodho lagi istighfar. Enak langsung istighfar. Lah iya tobaté wong kodok salat subuh iku salat subuh sik ta istighfar sik. Salat subuh sik. Tobaté bodho pinter sik apa istighfar sik? Lah maksudnya kula ngrang istighfar urutane ora istighfar sik ngono lho. Sembrono aku terus sira Gus Pak melarang istighfar bocah kok fitnah. Seneng kok tukang fitnah. Tapi cara kowe metah aku ya ora apa-apa ora ono pengaruh. Aku nganggo hak parku pangeran tak pasutno ora dadi wong. Kula pede, ora senrano hukume pangeran pede. Ora ono sing nglawan tetep kula nganggo hak parku pangeran. Meskipun ya tidak akan saya pakai setiap saat tapi nak terlalu tetap. Karena enggak boleh orang melawan Quran itu enggak boleh. Sak goblok-gobloknya saya itu sering baca Quran. Artinya sering kalimat saya itu kahanane maknane Quran. Sementara sak pinter-pinteran itu rapal Quran, tetep pikiranem dhewe, utekem dhewe. Iku mbok bela-bela utekem dhewe, iku saya wahyu ke setan. Mbok bisikan mbok. Lah iya, coba orang ndak hafal Quran, apapun cerdasnya itu kan pikirannya sendiri, ya betul. Dibela-belain kayak apa pikirannya? Misalnya Islam tuh harus menang, kalau Islam kalah itu masate bayangan menang oleh kamu itu kan mengalahkan negara, mengalahkan. Tidak ada di Quran. Kalau ukurannya Islam mengalahkan negara, berarti nabi-nabi yang dibunuh salah dong. Nabi Zakaria dibunuh, Yahya dibunuh, apa terus kalah? Indawa tidak kalah. Hakikatnya orang Islam yang terbunuh pun tetap menang, karena penjaga kebenaran itu menang. Sekarang orang para mati syahid di perang Uhud itu menang apa kalah? Tetap menang insyaallah. Nah, kalau kamu ukuran menang itu mengalahkan, berarti orang yang mati syahid kalah, dan kalah berarti batil. Nggak boleh mengukur kebenaran dengan cara seperti itu, nggak boleh. Ukuran kebenaran atau kemenangan adalah kepakeman kebenaran pakem. Itu yusabbitu walladzina amanu bil qaulis sabit. Ada kalimat yang kamu pertahankan sampai mati, dan kalimat itu ada sampai akhirat, yaitu kalimatul haq, kalimatut tauhid. Dan disebut kalimatul haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah taala. Disebut yusabbitu walladzina amanu bil qaulis sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nak liyane pangeran kan gak mungkin al qaulus sabit, omongan sing abadi gak mungkin. Ora mungkin toh kan. Misalnya Pak Karno presiden, nanti di akhirat sudah ada presiden. Sekarang orang yang kaya raya, nanti di akhirat masih kaya raya enggak? Semua status manusia pasti gagal di akhirat. Misalnya kita darani, Gus Baik wong alim alamah misalnya, atau Mustafa wong alim, yang akhirat hilang semua, semuanya dicabut sama Allah. Sing sugih wis kere, sing alim wis kabeh butuh wahyu, butuh syafaat, semuanya kere. Bahkan sing diklambi wis udo kabeh. Yusarunnas hufatan auratan, ketika digiring kemudian udo kabeh. Sampai Aisyah sawatah kula ra isin, sampeyan wong ra ono isin, go sibuk de. Lagi gempa kok Jogjane wong kok adus langsung mlayu akeh. Ya ora ono wong kok berdel. Delok. Berarti status sing ijek muk status kalimatu haqqin aliyah nahya. Zaman ning donya Allah ya pangeran, kok ning akhirat ya pangeran. Zaman ning donya Allah sing ala kulli syai'in qadir, ning akhirat ya Allah ala kulli syai'in. Zaman ning donya Allah sing al-fa'ilul mukhtar bisa melakukan apa saja, zaman yang akhirat ya Allah sendiri yang melakukan fa'ilul mukhtar. Disebut yusabbitu walladzina amanu bil qaulis sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Lha ku kemenangan sejati yaiku ning donya kowe nyekeli kalimatu haqqin sing sok ben yo abadi ila yaumil kiamah. Melane sok ben mlebu swarga ya padha, ning donya ya alhamdulillah tetep lillah, nanti di akhirat ya alhamdulillah. Maka gak ada kalimat lain yang kita kenali kecuali kalimat-kalimat itu. Jadi disebut wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Wal baqiyat kalimat sing abadi yaiku wa akhiru ta'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Sehingga harus kita pertahankan dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Ketika kita di dunia kemudian subhanallah walhamdulillah, kalimat ini ya suci zaman ning donya, sampai akhirat ya subhanallah walhamdulillah. Iku jenenge yusabbitu walladzina amanu bil qaulis sabit. Jadi kowe ora usah kuwatir. Ya tapi ngene-ngene iki silang zaman akhir. Malah wong komentar. Kalimat itu termasuk tahlil, berarti bid'ah. Sing sitok darani ora ana sunah Rasul Nabi ra tau tahlilan. Ya Nabi ra ono sing ngundang. Dene Nabi opo kok tahlilan ku bisa. Sembrono. Wong sak kula kon tahlilan wis sembrono malah kanjeng Nabi opo ya kok. Wis ora usah ngono pokoke. Wong isih ana pangerane lha opo ke kesusu hukum iku bid'ah lha opo sampeyan jek ana keputusane.
Kowe yo aja nyalano kowe sok ben jane keputusane pangeran wis kali-kali. Wis ngene ra usah geger. Sok ketemu pangeran cocokan. Engko pas ketemu Gusti, hukume tahlil sebuti. Tapi kowe sok ben ketemu pangeran ora kober takok iku. Mergo kowe sing tuber neraka, ora kober takok iku ora kober. Mesti tukang salim ya Allah salim. Paling pangeran gak sida takok iku. Aku yakin, ayo do kober takok ta kira-kira sampean. Kober to. Ayo. Kawan itu. Oh, baru wis ning tuber neraka. Sak kober kene. Padahal nak kepen takok konfirmasi ya sampean. Kowe ora usah ngono, wis barang-barang sing furuya ora usah didebatno. Sing tahlil ya keben, sing ora ya keben. Sing penting ora maksiat. Sing penting mboten apa? Maksiat. Jadi kula suwun sangat. Jadi kebenaran ini abadi ila yaumil kiamat dan mulai dulu kebenaran dijaga dengan hujjah. Itu disebut qul falillahil hujjatul baligh. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibgha. Wong nek bener mesti dadi sibghatullah. Kayak apa Uni Soviet, kayak apa kooptasi ateisme di Uni Soviet. Semua orang dikooptasi jadi komunis. Saya punya videonya dan saya punya teman orang-orang dari Uni Soviet lewat Al-Azhar ya. Saya memang nggak pernah di Al-Azhar, tapi banyak teman-teman yang peneliti yang termasuk datang ke rumah saya. Itu cerita begini. Saya dikasih video orang-orang ketika Uni Soviet caranya mengajari anak kalimat tauhid itu di basement karena dikooptasi Uni. Tapi pangeran kuasa. Uni Soviet bubar, Ceknya langsung lahir sebagai negara Islam, Uzbekistan lahir sebagai negara. Lu umpama zaman dikooptasi Uni Soviet kok gak diajari logika Islam, mereka kepengen negara Islam tanda? Enggak, itu barokah ilmu, barokah belajar. Sehingga ketika dikooptasi Uni Soviet, mereka enggak terlintas berpikir ateisme atau nihilisme, tetap berpikir tahu. Cuma kalah mereka setiara. Bareng Uni Soviet bubar langsung jadi negara Islam. Itu Ceknya mbak Uzbekistan. Banyaklah. Itu menunjukkan betapa saktinya ilmu, ya, betapa saktinya ilmu. Lah saiki wong ora seneng ilmu, senengane gerakan. Ya sumpo seramet melok. Ya, tapi ya keben ben dunya wis ben rame ngene. Wis pancen dunya digawe ben rame. Tapi kula mau duwe contoh, betapa enggak saktinya kebatilan. Wong Uni Soviet negara kuwasa kok gak iso memaksakan paham ateisme ning wong Islam. Bahkan ketika Uni Soviet bubar langsung itu jadi negara Islam. Piye gitu? Iku saking sektine ilmu. Ya apa? Saking sektine ilmu. Mergo pancen Allah menjaga Islam kul halumma syuhada akumul ladina syahiduna anna wa harrama hadza fa in syahidu fala tasyad mahum. Kalau mereka punya saksi silakan saksinya datang. Jadi Allah itu sering menantang argumentatif. Kalau kamu ngaku Tuhan, tunjukkan reputasi kamu. Kapan kamu ikut menciptakan langit bumi? Nara iso gawe utuh wis sirkun fis samawat urun. Ternyata mereka tidak bisa semua. Nego Quran malah ayat itu nih di kita bimbing qoblihada wa atharotim min ilmin. Kalau kamu gak setuju Quran sebagai wahyu Allah, tandingi Quran. Enggak apa-apa. Nak kowe nyanyi sitok ra iso urunan. Kul fatu bi suratim mim misli. Wes urunan. Nak iso dhewean wes bareng-bareng. Nak manusa tok ora cukup wis sak jinem jak bisa rebukan ngarang Quran. Kula ini istamatil insu wal jin. Ya mau bareng dijajal nyewa malah dadi wazariati alhasidati hasta fal khabisati khubza terus fal laqimati lukma terserah karo cari sing nyewa aduh apa-apaanan. Itu makanya bahaya kowe nak ngenali Quran mukjizate mergo note po. Tapi aduh repot. Serasa diterus-terusno kan malah karo-karuan. Mun kula terus balik uti Allah iku al-azizul zat sing kuat. Al-Ghalibu dikse kang mesti menang. Kalau aja mengkono rot niku nentang lagu maring kufar ani atika disyariken sanging nekatno anane sekutonan aku Gusti Allah. Bali uti Allah iku al-azizul zat sing menangan al-Ghalibu dikse kang menangan ala amrihi ing atase kersane Allah. Mesti Allah sekali ngersakno pasti terjadi. Al-Hakimu tedat sing bijak. Iki kados Indonesia lah dijajah Londo 350 tahun. Apa Belanda bisa mengkafirkan orang Indonesia? Tidak bisa. Karena mereka imane bil ilmi. Napa imane bil ilmi. Angger sing iso dikafir, mergo zaman Islame taklid. Jadi wong sing zaman Islame mukhtalaf aleh cara ulama. Imane taklid mukhtalaf aleh ora? Mukhtalaf aleh. Berarti hakikate ora kok hasil mengkristenkan atau mengkafirkan orang Mergo zaman Islame wae mukhtalaf aleh.
Ya tapi ora usah melok-melok ngukumi. Kalau mau cerita asal Islam iku bin nadzar insyaallah gak iso di napa kafir. Kalau aja mengkono roton iku nyegal lagu maring kufar ane iktikadi sarikin sane katno sarik mitraan lagu kedhi Allah. Sebagai Allah ora ana tandingane. Balwa balite Allah iku Allah al-aziz zat sing menangan al-ghalib sing menangan ala amri ing atase perkarane Allah al-hakim zat sing bijak kita dirihi ing dalem urusane Allah li khalqihi maring makhluk Allah ala kun mengorana Allah kedhi Allah pesarikun apa sekutonan fi mulki ing dalem kerajaane Allah. Dadi Namrud itu mlete-mletene wong ngaku pangeran iku pangeran oleh mempermalukan Namrud to dileboni nyamuk ijek nyamuke iku sing sayape ilang sitok mergo nak nyamuk utuh kemuliaan dadi didolan nyamuk sing sayape wis ilang iku mlebu kupinge cara saiki mbok DB mbok apa nganti mati iku pas ngelu iku njuk nutuki pasukane tutuki siraku tutuki kurang banter sing banter dadi lha iku pangeran njuk nutuki pengawale jenenge Namrud itu pangeran njuk nutuki kurang banter iku sing dadi pengawale Namrud itu nutuki pangeran dadi wis pokoke pangeran liyane Allah iku kacau kabeh. Lah nek wong kafir Mekah malah lucu meneh. Dek ku mara hubal. Apa ibadah dalu-dalu. Jebule apa ana luwak nguyah. Terus mending ailahun ya bulu ali sa'laban mosok pangeran tuyoi luwak. Semarane kanjeng Nabi gak mak golek pangeran sing ra tuyoi luwak. Ya mergo barang batil mesti naif. Barang batil mesti apa? Naif ora karo-karuan. Ya Fir'aun malah digambar meneh mbek perlu parahne Fir'aun. Fir'aun ndek kebijakan bayi lanang Bani Israil kudu dipateni. Bareng ngono ndekne roh Musa iku seneng. Mangane wa kadzalika nuri Ibrahim apa sing Fir'aun iku wa hamana wa junudu ma kanu napa khati. Dadi Musa iku malah dirumat dekne. Lah wong ndek cita-cita mateni Bani Israil malah Musa iku dirumat dekne. Mau pangeran tujuane aku ben ngertekno nek Fir'aun iku goblok. Ya goblok tenan ngerti kebijakan mateni Bani Israel malah rumat. Padahal dekne mateni mergo berdasar omongane tukang condro ana geni ngobong kerajaane dekne. Ditakwil nak ngono kudu mateni Bani Israel. Mergo sing ngruntuhno kerajaanmu bayi saka Bani Israel. Dipateni kabeh. Malah sing jan calon pengalahkan di rumah. Lha iku goblok tak geblek. Paham? Yo mergo ora pangeran, ora pangeran. Serepet semoga enak guys wa yusabbitu wa alladziina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Terus kiai-kiai ngelatih kita nama kalimat tu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'asu insyaallah taala minal. Jadi kalimat itu filosofinya luar biasa. Nggih luar biasa, tapi diperdebatkan hukumnya piye lah ya Allah serara. Wa ma arsalna lan ora ngutus sing Al-Hakimu dat yang bijak fitat diri dalam mengoleh ngatur Allah li khalqihi maring makhluk Allah. Fala yakun mongkorana iku lahu kedhe Allah basyarikun wong sing ngimbangi fi mulkihi dalam kerajaane Allah. Selawase Allah itu enggak akan terkalahkan, enggak akan tertanding. Wa ma arsalna lan orang utus ingsun ka ing sira ila kafatan kecuali ing kabeh-kabeh alun minal nas. Udima den disinapa kata ila kafal ihtimam kono tenan. Linase maring manusia. Jadi ciri khas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ning semua manusia. Mulai periode beliau sampai ila yaumil qiyamah. Sementara nabi-nabi mau diutus teng kaume masing-masing. Basyiron hale wong sing ngekeki berita gembira, mubasyiron sing ngekeki berita gembira lil mukminina kedhi pira-pira mukmin bil jannati lan swarga. Wa nadhiron lan ngekeki berita sing ngelingno, mungdiron tegese ngeling. Lil kafirina kedhi pira-pira wong kafir. Dingaten ngene iki ben sampean tambah kuat hujae. Kanjeng Nabi nate diutus maca Quran. Tang Ubay bin Ka'ab itu sahabat. Nabi nate diutus pangeran sahabat kan maca Quran teng ngarepe Kanjeng Nabi. Ini ku Abdullah bin Mas'ud. Ini ngrungokno tenan. Dan yang diutus Allah itu surat apa coba? Surat Bayyinah. Napa surat napa? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin namun fakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Terjemahan pokoknya itu begini. Orang-orang kafir baik dari kategori kafir Mekah, maunya kafir-kafir non semitik, dia kafir-kafir non semitik, atau kafir yang kategori semitik yaitu ahli kitab. Itu mereka tidak akan tercerabut dari akar agamanya
hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sehingga datang satu kejelasan argumentatif. Al-bayyinah itu kejelasan argumentatif. Di situ tidak ada kata pedang, kata perang. Yang ada itu al-bayyinah. Jadi kalau ada perang itu karena kita mempertahankan, bukan min awalin amri, bukan pertama. Lah bayyinah itu apa? Kebenaran yang nggak terbantahkan itu bayyinah. Caranya gimana? Yaitu Rasulun minallah yatslu suhufam mutahharah. Apa yang terjadi? Saya beri satu contoh saja betapa hebatnya Rasulullah. Orang-orang Mekah itu mirip orang Cina. Tuhan banyak, dewa dewi banyak. Karena pikirannya problem itu banyak, maka Tuhan harus banyak. Itu cara berpikir. Jadi ono Tuhan hujan, Tuhan petir, Dewi Kuan Im, Dewi bahagia, pokoknya ngono gitu. Jadi mirip-mirip orang Cina. Singkat cerita cara berpikir gitu. Ketika Rasulullah memaklumatkan saya ini Nabi mengajak ke satu Tuhan. Ya memang syaratnya Nabi harus memaklumatkan diri. Saya ini Nabi mengajak ke satu. Apa kata mereka? Aja'alal alihata ilaha wahida indaha adalah syai'un ujab. Muhammad itu piye pangeran kok mau sitok? Ini aneh. Wong urusan banyak utang akeh kok pangerane mau sitok kira-kira gitu. Cara kowe kan utang akeh kasus akeh kok pangeran sitok. Gak cukup itu, harus pangeran harus banyak. Itu logika yang terbangun di kafir Mekah. Tapi setelah Nabi datang, mereka munfakin, tercerabut. Munfakin hanya tercerabut. Nabi terus datang, mereka diberi cara saiki penyuluhan. Wahai orang-orang kafir Mekah, kalau kalian jadi pembantu, punya majikan satu sama banyak, milih mana? Oh ya milih satu mat. Kemudian majikan kamu banyak itu punya perintah yang beda-beda, punya selera yang beda-beda, semuanya minta kamu layani. Ambek satu majikan, kamu fokus. Oh ya majikan sitok mat. Terus kaji Nabi nerangno, Allah adalah Tuhan kamu, Allah adalah majikan kamu. Jika Tuhan kamu banyak, maka perintahnya banyak dan kamu bingung. Oh kalau gitu sitok mat. Akhirnya mereka percaya Tuhan karena argumentatif. Teori yang dikatakan Nabi sangat logis. Nah, itu yang disebut doroba wahu matalar rojulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rojulan salamal li rojul hal yasdawiyani masalah langsung alhamdulillah. Di ayat itu pangeran sudah alhamdulillah. Jadi ketika ditanya, jika kamu jadi pembantu, kemudian majikan kamu banyak, perintahnya beda-beda, semuanya minta kamu layani, dengan satu majikan yang satu perintah, milih mana? Milih satu majikan mat. Ya sudah, begitu juga masalah Tuhan. Kalau Tuhan kamu banyak, seleranya beda-beda, kamu bingung, maka Tuhannya satu saja. Oke mat, Tuhannya satu saja. Terus doa Islam. Nah, saya kira uang rakober, nerang ngono rakober, ganyang kok nerang barang kesuwen. Ora ono ngono iku munfakina iku terusane kata ta'tiyahumul bayyinah. Jadi lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakin. Tidak akan orang kafir baik yang semitik maupun non semitik mereka munfakin tercerabut dari agama mereka sampai hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai kejelasan begitu jelas itu datang. Lah Rasul siapa itu? Tentu yang paling sempurna adalah Rasulun minallah yatslu suhufam mutahharah, yaitu Rasul yang membacakan Quran. Saya kira Rasulullah enggak ada, al ulama warasatul anbiya. Dan syaratnya harus yatslu suhufam mutahharah, ulama yang masih baca Quran, membaca lempiran-lempiran suci maknanya Quran. Sekarang banyak ulama tapi sudah tidak baca Quran, kiai enggak baca Quran, akhirnya pendapatnya sendiri, dia tidak baca Quran. Logika yang dibangun ya pikirannya sendiri itu tidak boleh. Hanya tidak boleh itu tidak mewakili Islam. Maksudnya tidak boleh itu tidak mewakili Islam. Yang mewakili Islam ya yang yatslu suhufam mutahharah fiha kutubum qayyim. Paham ya? Jadi Maulana kula suwun, supaya sampean ngaji Jalalain wis bener, nggo kitab ngalor itu. Dadi kesane cek yatslu suhufam. Soal rafaham insyaallah man tasabba bi qaumin fa huwa minhum. Soal rafaham lah ibu paham insyaallah minhum. Ya muga-muga ana suwe ping ngono ae. Angger mirip ya. Ya jare wong Jawa kan ngono, jare kedele sak pintal dicampuri krikil sitok. Krikile melok ditimbang melok kategori kedele. Tapi nek ana suwe ping ulang tetep dijupuk. Ya soalnya ngono ae, soalnya mantas sabab komen. Basiron wa nadhiron waliyakin aksara nasi tapi nek utek akeh manusa iku kufar Mekah layal amun ala ngerti sapa kufar Mekah dalikan ngono kabeh. Wa yaqulun nang ucap sapa kufar Mekah mata iku kapan hadal waktu ta iki la janji. Janji bila dadi kelantar janjine siksa. Ancaman iku kapan ing kuntum la ono sira kabeh iso dikina bener kabeh fil waqti. Kul ngucap sira Muhammad ki ngucapene lakum mi'atu yaumin. Lakum tetap kedhi sira kabeh mi'atu yaumin ki ana perjanjian ing siji dina.
sing latas takhiruna kang ora bakal mundur sira kabeh anu saking yaum saatan ing sak detik wala tastakbimun ki ora iso maju. Wong kafir Mekah malah nantang Nabi mat, sok jae kapan iku terjadine. Lah aku wong nek suwaye mati ta wae kiamat ya ora iso maju, ora iso mundur, tetep kita ini lemah. Kok nantang atur. Nek wis teko ya ora berbute. Iki jenenge lakum mi'atu yaumil la tastakhiruna sa'ata wala tastakbimun alaihi ing atase ikilah mi'at. Wa huwa ni dawi Mabsuyuti tapi wa utawi iki ku yaumul kiamat di dina kiamat. Ya tapi tidak semua mufasir sepakat itu kiamat. Pokoknya kematian ya la tastakhiruna anu sa'ata wala tastakbimun. Jadi itu tidak harus kiamat. Atau ya kematian itu kiamat tapi jenenge kiamat sughra mungkin waqala lagi. Thank you.